Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dulur semua, para sahabat, kawan-kawan satu profesi, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Buat video kali ini saya mau bahas 5 kunci yang menjadi syarat kesuksesan di dalam dunia beternak, yang telah dibagi menjadi 5 bagian. Ternyata syaratnya itu ada 5 lur, dan itu memang harus kita miliki. Apa aja 5 itu bakal kita bahas di sini lur. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat para teman-teman semua yang udah mampir di channel saya. Saya yakin ini bukan suatu kebetulan, namun suatu kehendak yang sudah ditentukan, dan pastinya demi kesuksesan kita bersama. Amin. Langsung saja tanpa panjang lebar, mari kita bahas beberapa syarat-syarat yang sudah hasil daripada obrolan-obrolan saya bersama peternak-peternak yang alhamdulillah sudah terlihat keberhasilan dan kesuksesannya. Namun semua itu saya tegaskan dengan sangat setegas-tegasnya, itu semua tidak instan lur. Jadi yang pertama itu ternyata kita harus punya niat yang sungguh-sungguh, yang meliputi daripada belajar kehidupan tentang domba, belajar kesehatan tentang domba, belajar tentang pakan, protein, ilmu, dan yang mencakup tentang perdombaan lur. Itu yang menjadi syarat yang pertama. Niat kita yang sungguh-sungguh, dalam artian kita jangan pernah menyerah apapun kondisinya di dalam peternakan kita. Karena niat kita ingin sukses, ya kita harus terus berkembang untuk menuju kesuksesan itu. Jadi itu syarat yang pertama. Lanjut kita yang kedua. Yang kedua itu lokasi yang ideal. Lokasi yang ideal itu yang bagaimana sih? Lokasi yang ideal itu dimana kita beternak domba, namun wilayahnya itu rumputnya banyak berlimpah, untuk pakan kita tuh nggak kesulitan. Dimana lokasinya ditumbuhi rumput-rumput yang subur, dan kalau bisa itu jauh daripada pemukiman, karena khawatir mengganggu warga sekitar atau tetangga. Jadi kita lebih baik cari lokasi yang seideal mungkin, karena tentunya di situ kita bakal berkarya dan berkembang untuk mencegah suatu masalah-masalah yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, yang ketiga yaitu memiliki lahan pertanian untuk bank pakan lur. Bank pakan ini sangat penting sekali lur. Jadi lahan pertanian ini sangat penting, karena nantinya di lahan itu kita bakal tanami rumput-rumputan atau jenis jagung, singkong, dan lain-lain, yang mana nanti kita tanami untuk kebutuhan-kebutuhan domba kita. Baik pun ada sisanya, nanti bisa kita jual. Dan itu tanaman itu yang kita harus perhatikan, yaitu tanaman-tanaman yang memiliki kandungan-kandungan protein yang nantinya bakal kita bisa olah menjadi pakan untuk ternak kita lur. Dan ini salah satu hal yang paling penting lur di dalam dunia beternak, karena inilah nanti kita yang bakal kita hadapi kesulitan-kesulitan kita, yaitu di pakan ketika memang peternakan kita itu sudah besar lur. Pasti ini bakal kesulitan, karena kita banyak hadapi rintangan, yaitu dua. Di musim kemarau kita rintangan kita yaitu pakan itu sulit, dan di musim subur begitu juga, karena banyak petani yang mulai bercocok tanam kan pasti rumput juga dibasmi. Nah di sini kita harus punya persiapan lor. Dan lanjut kita masuk yang keempat. Yang keempat kita mulailah belajar marketing online, offline. Jadi yang mana di sini kita kenalkan ternak kita di dunia maya gitu loh. Baik kita bikin status di WA, atau kita bikin status di FB atau media-media sosial yang lain. Di sini mulai kita kenalkan, kita viralkan kita punya usaha, kita punya ternak, agar orang yang dekat maupun yang jauh
tahu gitu, tahu bahwa kita itu beternak. Setidaknya dengan ini kita sudah mulai mengenalkan. Jadi kalau udah banyak orang yang tahu, tentunya nanti kita bakal dicari konsumen di mana mereka membutuhkan domba, pasti dia bakal mencari kita melalui media-media yang sudah kita sebar dari sekarang itu. Dan ini hal yang paling penting, karena setelah domba kita banyak, tentunya kita larinya ke penjualan. Jika kita sudah pasang iklan dari jauh-jauh hari, dari mulai sekarang gitu, tentunya sudah tidak ada kesulitan lagi, karena langkah demi langkah sudah kita lewati. Dan ini salah satu hal yang paling penting gitu di dalam peternak. Jangan sampai ternak kita banyak, tapi ketika menjual kita malah sulit. Sekalinya pun bisa dengan harga yang tidak sesuai, karena nama kita belum terkenal, Lur. Atau domba-domba kita atau peternakan kita itu belum terkenal lah gitu. Ini penting, Lur. Setelah 1, 2, 3, dan 4 sudah. Sekarang kita lanjut yang kelima. Yang kelima ini stok kebutuhan harus selalu ada, Lur. Apa yang dibilang stok kebutuhan selalu ada? Ya berarti domba kita itu harus siap selalu, harus ready ada. Ketika orang tanya, konsumen tanya, kita harus ada, menyediakan segala jenis kebutuhan gitu. Biasanya kebutuhan yang paling banyak itu untuk potong atau catering, terus kedua akikah, dan ketiga yaitu tahunan kurban. Dan yang paling banyak itu antara dua, untuk akikah dan potong. Itu tidak menentu, bisa tiap hari ya, ada yang nanyain juga bisa. Intinya itu kebutuhan, nggak ada waktunya gitu. Dan di sini kita paling penting untuk menjaga jangan sampai konsumen itu mental atau lari ke tempat lain. Jangan sampai ketika ada yang lihat-lihat atau ada yang mau beli tapi kita barang malah nggak ada gitu, atau habis. Usahakan di sini kita ready terus, dan kita harus bangun relasi. Ketika kita nggak ada, paling tidak kita bisa adakan, meskipun kita bisa ambil sama temen gitu yang sudah kita percayai untuk jenis barangnya. Dan ini paling penting, Lur, relasi itu. Dalam arti relasi itu penting, hubungan antar peternak atau saling kerjasama. Dan ketika di ternak mereka ada yang nanyain, kita ada, begitu juga sebaliknya. Intinya saling dukung gitu, saling dukung sesama peternak. Jadi jangan sampai konsumen mereka lari, konsumen kita juga lari gitu. Karena dunia peternak ini saling terkoneksi antar peternak sewilayah gitu, loh, biar kita nggak kesulitan di bagian barangnya gitu. Memang harus bersinergi gitu, loh. Bersinergi ya, harus kompak gitu. Kita itu harus bersatu demi kesuksesan kita bersama. Oke, Lur, ya, mungkin gitu aja. Semoga video saya dapat bermanfaat, juga dapat menjadi motivasi untuk kita semua, untuk bangun semua apa yang kita perlukan di dunia peternakan kita. Semoga kita semua sukses selalu. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para peternak.